Kata beliau, meninggalkan perdebatan dan bermajlis dengan ahli bid'ah. Wa tarkul mira' wal jidal, meninggalkan perdebatan dan jidal. Ya, jidal maknanya juga sama, perdebatan. Wal khusumat fid din, dan berbantah-bantahan dalam masalah agama. Nah, kita bahas dulu yang ke-8, haramnya perdebatan di dalam masalah agama. Haramnya perdebatan di dalam masalah agama. Debat maknanya yakni al-jidal wal mira' itu maknanya sama. Taib. Yang menjadi dasar para jamaah sekalian atas haramnya perdebatan dalam masalah agama adalah bahwa mendebat itu sifat orang-orang kafir. Mendebat itu sifat orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya yang pertama surah Ghafir ayat 4. Jadi berdebat itu sifat orang kafir, mendebat itu. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillah ilal ladzina kafaru." Tidaklah mendebat, menjidal ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, lalu apakah jidal, debat itu haram mutlak? Al-jawab, tidak, ada perinciannya. Ya, ada perinciannya. Namun hukum asal debat itu para jemaah, berdebat dalam masalah agama ya, hukum asal memang terlarang, hukum asalnya. Datang dalil-dalil juga keterangan dari para salafus saleh dalam masalah ini. Ya. Di dalam Quran saja itu ada sekitar 27 tempat ya menjelaskan tentang masalah debat, dan semuanya tercela kecuali 3 tempat saja. Kecuali 3 tempat saja yang Allah bolehkan debat di dalam Quran. Yang boleh itu pertama dalam surah Al-Mujadalah ayat 1. Itu debat yang boleh itu. Qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan, yang mendebatkan tentang suaminya. Itu yang pertama ya. Yang kedua di surah An-Nahl ayat 125. Ini menunjukkan kalau di Quran tuh banyak membicarakan tentang debat-debat tuh, mendebat itu terlarang kecuali 3 ini saja yang boleh. Satu surah Al-Mujadalah ayat 1, yang kedua surah An-Nahl ayat 125. Allah berfirman tentang mendebat ahli kitab. Kata Allah, boleh debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah al hasanah, dengan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Jadi nanti akan kita kaji debat itu hukum asal terlarang menjadi boleh kalau ada sesuai dengan dawabitnya, kaidah-kaidahnya. Satu lagi debat yang boleh di Quran itu ya yang tentang ahli kitab. Jadi bukan yang tadi yang ahli kitab, tapi yang ini surah Al-Ankabut ayat 46. Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan mendebat ahli kitab Yahudi Nasrani kecuali dengan cara yang baik. Nah, selesai 3 ini saja. Sisanya selain dari 3 ini saja tempat di Quran tentang ayat-ayat berkaitan debat sekitar 27 tempat. Itu semuanya celaan-celaan kepada debat. Salah satu contohnya tadi di surah Ghafir ayat 4 tadi. Atau ayat 5-nya juga sama. Ya. Dalam surah-surah yang lain banyak tentang masalah tercelanya debat. Bahkan dalam hadis-hadis juga demikian. Berarti kesimpulannya hukum debat
asalnya terlarang dalam masalah agama ya, terlarang, kecuali boleh jika sesuai dengan kawaid dan dawabitnya. Bahkan dalam hadis kata Nabi, tercela orang yang suka debat dalam masalah agama. Nah, di mana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Nabi mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidak ada kesesatan suatu kaum setelah dia mendapat petunjuk, kecuali kalau kaum itu suka berdebat. Jadi orang kalau sudah berdebat, hatta kalau sudah dapat petunjuk bisa lenyap, bisa hilang petunjuk tersebut. Antum lihat ikhwah-ikhwah kita yang sudah debat-debat itu kadang-kadang mereka tersesat, ikhwan. Imam Abu Hanifah dulunya ahli debat. Setelah mengetahui bahaya debat-debat itu beliau tinggalkan. Nah, termasuk kita hindari debat, apalagi di media sosial zaman sekarang ini lagi marak. Antum di media itu tugas antum, para penuntut ilmu, kaum muslimin secara umum, tidak masalah men-share ilmu, menyampaikan ilmu, perkataan-perkataan para salaf ya. Dan tidak usah mendebat-debat orang-orang yang yakni membantah mereka, menyesat-nyesat, misal tinggalkan mereka. Karena debat itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, ini antum perlu mencatat perkataan Imam Syafi'i, al-mira fil ilmi yuksil qalba. Berdebat dalam ilmu akan mengeraskan hati. Ya, lihat orang yang suka debat begitu, akhirnya keras, sulit menerima kebenaran lagi akhirnya. Sulit menerima nasihat lagi akhirnya. Nah, banyak juga para ulama diantaranya yang mengatakan tentang masalah bahaya perdebatannya. Di antaranya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang masalah bahaya perdebatan. Innallaha idza arada an yuhrima 'abdahu barakatal ilm. Sesungguhnya Allah kalau menghendaki kepada hambanya diharamkannya berkah ilmu. Kalau Allah menghendaki hamba untuk tidak diberinya ilmu, keberkahan ilmu, maka alqa ala lisanihi al-maghalit. Maka Allah akan memberikan kepada lisannya ini suka berdebat. Ya. Jadi orang yang berilmu ketika banyak-banyak debat menjadi enggak berkah ilmu. Bahkan orang yang sudah mendapat petunjuk kata Nabi bisa hilang petunjuk dengan sebab suka berdebat. Bukan enggak boleh secara mutlak, bukan. Boleh, cuma nanti ada kawaid, ada dawabitnya. Ya. Nanti di poin 8 kita akan baca. Nah, maka kesimpulannya poin ke berapa sekarang? 8 ya. Kesimpulannya ulama sepakat, ijma'ul ulama, bahwa agama ini dibangun di atas dasar pasrah. Taslim, dan taslim ini lawan daripada mendebat. Mendebat mananya tidak menerima. Ya. Dasarnya surah An-Nisa ayat 65 bahwa agama ini dibangun di atas dasar taslim. Allah berfirman, "Wa rabbuka la yu'minun." Tidak, demi Rabbmu tidaklah mereka beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka berhukum ya, sehingga mereka berhukum kepada engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka perselisihan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, lalu mereka tidak mendapat lagi merasa keberatan atas apa yang diputuskan oleh Nabi. Lalu yusallimu taslima, mereka pasrah menerima syariat. Nah, jadi orang yang suka debat itu orang yang tidak menerima syariat. Taib. Lalu masuk poin yang ke-9. Pembagian hukum debat. Debat itu ada dua macam. Debat itu ada dua macam. Karena di dalam Quran kan Allah melarang debat, tapi di ayat yang lainnya Allah membolehkan debat. Wajadilhum billati ahsan.
Itu kan Allah memerintahkan silakan debat dan debat mereka dengan cara yang baik. Tapi Allah melarang dalam banyak ayatnya mencela perdebatan dalam masalah agama. Ya. Maka bagaimana mengkompromikan dalil-dalil yang memerintahkan dengan yang melarang? Maka jawabannya para jemaah bahwa debat itu ada dua macam. Annal jadal jadalan. Debat itu ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, jadalun li'idharil haq wa bayanihi. Debat untuk menampakkan kebenaran, menjelaskan kebenaran. Wa huwa matlub. Wa huwa matlub, itu dianjurkan. Ya. Walakin bisyarat, namun dengan syarat. Dengan syarat an yakuna ay al-jadal bil qawaid wad dawabit. Namun dengan syarat debat itu dengan kaidah-kaidah dan patokan-patokannya, tidak serampangan atau sembarangan. Nah, yang kedua debat itu al-jadal bil batil, debat dalam kebatilan. Karenanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ketahuilah wa'lam annal jidal qad yakun bihaqqin wa qad yakun bibatil. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahwa debat itu bisa benar, bisa dengan jalan yang salah. Apa debat-debat yang salah jemaah? Satu contohnya, al-khusumah, perdebatan al-mutadamminah, yang mengandung di dalam perdebatan itu li'inkar khabar min akhbar syariah, untuk mengingkari kabar dari kabar berita syariat. Jadi tidak boleh berdebat yang mengandung konsekuensi seperti itu, atau untuk menghilangkan syariat, hukum-hukum syariat, berdebat untuk menghilangkan hukum syariat, atau berdebat yang menyebabkan debat agama, menyebabkan syiqaq wan niza' bainal muslimin. Perhatikan jemaah, hatta walaupun dalam urusan-urusan ikhtilaf fikih, kalau akan menimbulkan niza', akan menimbulkan syiqaq, perpecahan, permusuhan sesama muslim. Ya. Dan sekarang terjadi debat seperti itu jemaah. Setelah debat itu bukan tambah orang semakin berada di atas kebenaran, menerima, tapi malah semakin bermusuhan, saling benci, bahkan saling memalingkan muka. Ya. Yang terlarang lagi al-khusumah bil jahl, berdebat dengan dasar kebodohan. Ini orang-orang bodoh yang debat masalah agama, itu tugas para ulama. Ya. Nah, oleh karenanya debat yang boleh harus sesuai dengan kawaid, harus dengan dawabit. Ada perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, yanqasimul khisam wal jidal fid din ila qismain. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, beliau sampaikan ini di kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Ya. Kata beliau, debat itu dalam urusan agama, al-awwal, yang pertama, an yakuna al-ghad isbatul haq wa ibtalul batil. Kalau niat debat dalam rangka menetapkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, wa hadza ma'mur, ini diperintah, enggak masalah. Nah, diperintah, bisa wajib bahkan. Ya. Kalau dalam rangka untuk menetapkan kebenaran atau dalam rangka menghilangkan kebatilan. Ya. Nah, dalilnya yang Allah perintahkan boleh debat, itu firman Allah tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ayat yang memberikan ini bawa kepada pemahaman debat dalam rangka menetapkan kebenaran, menghilangkan kebatilan. Adapun yang kedua, yang debat tercela, kalau al-gharad an yakuna al-gharadu, yang mana tujuan niat debat itu adalah at-ta'nid awil intisar li nafs,
Tujuannya tujuannya membela diri atau untuk melegalkan kebatilan. Maka ini qabihun manhiyun an. Maka itu qabih, manhi, tercela. Ahli bid'ah mau mengajak debat untuk membela kebid'ahannya. Ini harus betul-betul kalau mau debat dengan ulama-ulama ahli sunnah, ya. Jangan memang orang yang jelas ada di atas kesesatan lalu dia mengajak debat untuk melegalkan kesesatannya, tidak boleh melayaninya. Tapi kalau betul ingin dia mencari kebenaran, mana sebenarnya yang benar, mari kita gali, kita cari dalil-dalil, ya. Bukan dia untuk melegalkan kebatilan, kebid'ahan, kemaksiatan dia, waliyadzubillah. Nah, maka inilah firman Allah yang disebutkan larangan debat, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Mendebat tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kufur. Nah, dan dalam firman Allah wajadilu bil batil yudhidu bil haqq. Mereka mendebat dengan cara batil untuk melenyapkan kebenaran. Nah, ini dia yang poin berjamaah, ya. Jadi debat syaratnya dawabit dan kawaid dibahas oleh para ulama, di antaranya ya syarat harus dia berilmu dan tujuannya dalam rangka untuk mencari kebenaran. Dicari nanti mana kira-kira yakni pendidikan yang kuat, ya. Kemudian juga tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan niza' wa syiqaq, perselisihan, permusuhan. Makanya para ulama kita mereka membahas, mendebat, bermunaqabah dalam masalah-masalah agama, mereka mencari kebenaran sehingga selesainya mereka saling pelukan, mereka salaman dan murni, bukan pura-pura gitu. Bukan pura-pura salamannya hanya dipoto saja, kemudian dipoto salaman, setelah itu saling caci lagi, ya. Apalagi namanya debat disaksikan orang banyak. Ulama dulu kalau debat nggak ada disaksikan orang-orang awam, ya. Kalau sekarang disaksikan oleh netizen akhirnya gengsi nanti. Yang debat itu gengsi kalau kalah, sehingga walaupun dusta nggak masalah, yang penting menang. Menang debat itu bukan benar, bisa jadi menang karena pintar dia ngomong, pintar dusta berretorika. Baik, selesai poin yang ke-10 sekarang. Haramnya bermajlis dengan ahli bid'ah. Poin yang ke-10 apa? Haramnya bermajlis dengan ahli bid'ah. Pembahasan ini adalah tentang hukum menghajar, ya. Termasuk jadi bermajlis, ya, pembahasan menghajar ahli bid'ah. Nah, hukum asalnya Pak Jemaah, setiap pelaku maksiat, pelaku bid'ah ini hukum asal tidak boleh dipergauli dengan pergaulan yang akrab. Hanya sebatas saja sebagaimana dengan orang-orang, ya, yang hanya dihajatkan untuk kita berteman, bergaul. Kalau masalah dengan siapapun bergaul, ya. Tapi berteman akrab, apalagi bermajlis dengan pelaku maksiat ahli bid'ah, maka hukum asalnya terlarang. Mana dalilnya? Hukum asal bermajlis, duduk di situ dengan ahli bid'ah terlarang. Hukum asalnya Al-Quran surah Al-An'am ayat 68. Perhatikan ayatnya jemaah. Saya bacakan, perhatikan lafaz-lafaznya. Allah berfirman, wa idza ra'aita. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ana baca ayat kok enggak ta'awud? Padahal Quran mengatakan, ya, wa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila qara'ta itu jemaah, ya. Qara'ta sebenarnya fi'il madhi. Engkau telah membaca. Ya. Sama halnya idza qumtum ila shalah, apabila kalian telah berdiri salat maka wudu. Apakah wudu setelah salat atau sebelum salat? Hah? Jemaah? Wudu. Tapi di Qur'annya ayatnya itu idza qumtum. Idza qumtum, apabila telah diri. Bagaimana maksudnya ini? Al-jawab yang gampangnya saja, ya. Fi'il madhi, kalau kemasukan fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau, artinya telah. Kalau kemasukan kata bukan idza, maknanya menjadi akan.
Maknanya menjadi akan. Sama dengan idza qara'al, apabila engkau akan membaca Quran. Nabi juga ini, idza dakhala, Nabi idza dakhala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-qala, Nabi apabila telah masuk WC, qala membaca a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pertanyaannya, bacanya itu di mana? Telah masuk atau sebelum masuk? Kenapa? Kan dakhala, telah. Karena ada idza. Terus gampangnya itu. Setiap fi'il madhi yang kemasukan idza maknanya tidak lagi madhi, tapi mudhari, akan. Maka membacanya akan masuk WC. Soalnya apabila akan membaca Quran maka berta'awud, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa kita kalau ceramah, kalau khutbah enggak baca ta'awud? Jawabannya, yang diperintah ta'awud itu kalau membaca al-Qur'an ibadatan. Ibadah. Mau membaca Al-Quran yang sifatnya ibadah, membaca. Kalau antum membaca Al-Quran ibadah, membaca Al-Quran maka ta'awud. Tapi kalau membaca Quran, membacakan dalam rangka berdalil, membacakan ayat dalam rangka berdalil, maka Rasul tidak membaca ta'awud. Nabi kalau khutbah langsung berfirman, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi, ya ayuhan nas. Jadi Nabi tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas ya? Baik. Jadi kalau kita berdalil seperti ini maka tidak perlu membaca ta'awud. Ya, cukup baca langsung. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'atal ladzina yakhuduna fi ayatina. Nah, perhatikan ya kawan. Apabila engkau melihat orang-orang yang merolok-olok ayat-ayat kami, kata Allah, maka fa'arid anhum. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka, jangan duduk-duduk di situ. Sehingga mereka itu ngomong yang lain. Tapi kalau ngomong tentang ayat Allah, melecehkan ayat-ayat Allah, jangan duduk di situ. Walaupun kita membenci, walaupun kita membenci, jangan hanya sekedar membenci, tapi tinggalkan majlis itu. Lah pelaku bid'ah, ahli bid'ah, kaum yang paling melecehkan ayat-ayat Allah, maka tidak boleh duduk bermajlis di situ. Tidak boleh ada antum duduk majlis kebid'ahan, ya, di mana syariat Allah sedang dilecehkan. Bagaimana dia membuat syariat Allah dan Rasulnya tidak menetapkannya? Itu satu jemaah. Al-An'am ayat 68. Nah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa 140. Dalam surah Nisa. Perhatikan di sini lebih tegas lagi di sini. Ya. Lebih tegas lagi di sini. Apa kata Allah? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sungguh telah diturunkan sekalian kitab. An idza sami'tum ayatillahi yukaffaru biha. Ya. Dan sungguh telah Allah menurunkan yakni kepada kamu Al-Qur'an, ya. Nazzala 'alaikum fil kitab, bahwa apabila engkau mendengar ayat-ayat Allah, yukaffar, dikufuri, biha, diingkari, kufuri itu. Yustahza'u biha, diolok-oloknya. Maka kata Allah, fala taq'udu, jangan kalian duduk ma'ahum, bersama mereka. Ini berarti kan ahlul batil, tidak boleh kita duduk di situ. Apalagi malah belajar ilmu kepada mereka. Mencari ilmu itu harus pilih-pilih ustaz, pilih-pilih guru. Ahli bid'ah tinggalkan. Ada yang menyimpang dalam pemahamannya, walaupun banyak kebaikan tinggalkan. Walaupun ada kebaikan banyak bahkan, tapi ada penyimpangan dalam pokok agama, tinggalkan. Karena kita dalam masalah belajar bukan mencari kebenarannya. Mana kebatilan orang ini, sesatnya. Sudah nampak jelas kesesatan, walaupun ada benarnya. Lah kalau bicara orang Yahudi Nasrani, ada kebenarannya mereka? Ada. Itu yang kita mau. Kebatilan mereka di mana?
Itu kalau pilih guru, kebatilannya, penyimpangannya dalam masalah pokok-pokok agama. Jadi jangan sampai kan katanya baiknya juga banyak. Ya tinggal buruk, ambil yang lebih caranya meninggalkan yang buruk. Tahu buruknya dari mana kita tidak paham. Maka jangan coba-coba istilah itu kaedah yang batil, kaedah yang ngawur, kaedatun muriyatun, yang mengatakan gak apa-apa Ustadz mana saja, yang penting ambil baiknya buang buruknya. Walaupun ada kebaikan, karena kalau dalam masalah belajar nggak boleh ada kesesatan sekali. Ya wajar kalau khilafiyah yang sifat ijtihadiyah ya. Ini pokok agama sesat nggak boleh. Satu kesesatan tinggalkan saja. Ya. Misalnya Ustadz baik, tauhidnya baik, menetapkan tauhid yang 3. Baik Ustadz ini, penyampainya enak, masya Allah. Rukun, masya Allah, mantap semuanya. Akidah salafus masalah tauhid, penetapan tauhid 3, menetapkan nama sifat Allah. Ya, tapi menghalalkan mencela, mencaci maki pemerintah misalnya. Menghalalkan demonstrasi, mencaci maki pemerintah boleh, menggulingkan penguasa boleh. Akidah lainnya lurus mantap, satu toh. Walaupun satu ini dasar agama. Karena ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini bisa jadi akidah nantinya. Orang Khawarij itu ahli ibadah. Orang Khawarij itu menetapkan tauhid yang 3. Orang Khawarij. Ya, tidak ada penyimpangan dalam tauhid. Jadi ciri salafi seseorang bukan dengan menetapkan tauhid yang 3, bukan. Ciri salafi itu bukan itu. Ini bukan hanya itu. Apalagi ciri salafi tentu. Wah, tabligh gitu. Yang sekarang itu merkosa berapa? Itu juga cadaran. Itu bukan tolak ukur. Cuma netizen yang terlalu konyol itu mengatakan itu Wahabi katanya. Pokoknya sing rusak-rusak itu mesti Wahabi ya. Mesti. Ini mesti. Semoga Allah memaafkan. Anak yakin itu kekonyolan mereka karena memang kuadrat. Jadi jahil murakkab. Enggak paham Wahabi apa itu Wahabi. Ya, pokoknya ono sing rusak-rusak Wahabi mesti. Sing ngebom Wahabi. Padahal hakikat kebenaran yang selalu dituduh Wahabi justru menghindari semua itu. Ya. Menghindari tentang masalah terorisme, menghindari tentang masalah khalwah, rewel ya, inilah haram itu haram. Bagaimana bisa murid perempuan bisa melakukan hal tersebut dengan guru? Ya. Justru kalau yang dituduh Wahabi itu sangat ketat dalam urusan begitu. Alhamdulillah jarang terjadi kasus-kasus seperti itu. Ya. Taib. Apa kata Allah? Fala taq'udu hatta yakhudhu fi hadits ghairi. Sehingga mereka ngomong yang lain. Ngomong masalah jangan duduk. Ya. Nah, ini menunjukkan para jemaah hukum asalnya ahlul batil itu enggak boleh diakrabi, harus dijauhi. Karena masalah urusan membahayakan agama jemaah ya. Kalau masalah muamalah urusan dunia silakan jual beli hatta dengan Yahudi, Nasrani, jual beli dengan orang Syiah, ya nggak masalah. Adapun dalam masalah berteman akrab, bermajlis, maka tidak hanya dari orang-orang yang lurus akidah. Ada sebuah hadis yang menarik, yang mana hadis ini ada kaitan dengan surah An-Nisa ayat yang ke-140 itu. Perhatikan ikhwan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, yaitu surah Ali Imran, ya huwa alladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ini Nabi membaca ayat ini. Dialah Allah yang telah menurunkan atas engkau Muhammad al-kitab, di antaranya ada ayat yang muhkam yaitu ummul kitab, dan ayat-ayat yang lain itu mutasyabih. Apa arti muhkam dan mutasyabih jemaah? Kalau muhkam itu artinya yang jelas, satu penafsiran gak bisa dibawa kepada beberapa macam penafsiran. Itu muhkam. Seperti qul huwallahu ahad, itu muhkam. Gak bisa dibawa kepada Allah itu 7, gak bisa. Allahu ahad, 1 sudah, gak ada lagi tafsiran lain. Contoh yang mutasyabih itu ayat-ayat
bisa multi tafsir. Sehingga ahli bid'ah terkadang suka ambil yang jauh. Contohnya Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Ini mutasyabih ini bagi orang awam, dan ayat itu mutasyabih ikhwan bagi yang enggak tahu, bagi yang enggak paham. Mutasyabih bagi yang paham, mutasyabih bukan ayat itu. Bagi yang paham, bagi ulama bukan lagi mutasyabih. Jadi ada yang muhkam, ada yang mutasyabih ditinjau dari segi paham enggak pahamnya manusia. Kalau yang paham seperti para ulama, enggak ada yang mutasyabih, ayat semuanya jelas. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya, kata Allah. Fad kami, nahnu, kami, bagi orang awam ini mutasyabih. Orang awam bingung, loh kok kami? Berarti kalau kami multi tafsir kan? Kalau kami maknanya bisa banyak, Allahnya banyak. Padahal Allahu Ahad. Bingung. Nah, ini mutasyabih ini. Namun bagi orang alim nggak bingung mutasyabih yang ayat tadi. Dia muhkam bagi orang alim. Apa makna kami? Gampang, kami itu dalam bahasa Arab menunjukkan untuk keagungan. Ya, orang kalau mengatakan kami padahal sendirian, maksudnya sendiri. Mengatakan kami dalam bahasa Arab menunjukkan keagungan, menunjukkan ta'zim, biasa dalam bahasa Arab. Bahkan dalam bahasa Indonesia, ya dalam rangka untuk pengagungan kan, penghormatan, kami bangsa Indonesia. Tidak mengatakan saya, karena dalam rangka pengagungan biasa. Jadi ayat ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Lalu kata perkataan Nabi membaca firman Allah ini, fa'amal ladzina fi qulubihim zaig. Adapun orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka fayattabi'una ma tasyabaha min, akan mengikuti yang mana yang mutasyabihnya, supaya orang sesat itu bid'ah misalnya mengambil ayat yang mutasyabih supaya bisa mereka untuk tafsirkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena bisa, ya, karena mutasyabih bisa dibawa kepada manapun pemahaman. Maka mereka ikuti mesti ayat-ayat yang mutasyabih. Tujuannya apa? Tujuannya ibtiga'al fitnah wa ibtiga'at ta'wili. Tujuannya membuat fitnah, menyesatkan, dan tujuan mentakwil. Kalau ayat yang sudah jelas nggak bisa ditakwil, supaya bisa mentakwil. Lalu apa kata Aisyah? Nah, kata Aisyah, Nabi ketika membaca ayat ini, Nabi ketika membaca ayat ini, faida ra'aiti, karena ngomongnya ya, faida ra'aiti alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu, apabila engkau melihat ada orang yang malah ngikuti ayat-ayat yang tersyabih tadi, maka kata Nabi, faulaika alladzi samallah, maka dialah orang yang Allah sebutkan orang sesat. Kan Allah mengatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zaig, apabila ada pun orang yang dalam hatinya ada kesesatan, berarti ini orang sesat. Maka kata Nabi, kalau ada orang yang mengikuti ayat itu mutasyabih, maka kata Nabi, itulah yang Allah tadi, itu orang yang sesat. Lalu kata ini hadis menunjukkan tentang bahasa kita. Kata Nabi, fahdharuhum, berhati-hatilah dengan mereka. Ahli bid'ah, ahlul batil, orang sesat, hati-hati jauhi. Bukan malah didekati, bukan malah bermajlis. Ya. Nah, oleh karena prinsip agama kita, kata Imam Az-Zuhri, minallahi risalah wa 'ala rasulil balaghu wa 'alaina taslim. Dihafalkan perkataan siapa ini? Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dari Allah lah, wa minallahi risalah, dari Allah lah turunnya agama ini. Wa 'ala rasulil balaghu, dan kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Wa 'alaina at-taslimu, dan kewajiban kita hanya menerima, pasrah, tidak mendebat, tidak membantah. Ya. Maka hindari ikhwan ahli bid'ah. Mengatakan iyyakum wal bid'ah. Hati-hati kalian dengan kebid'ahan. Qila, ditanya beliau, ya Abu Abdillah, wa mal bid'ah? Wahai Abu Abdullah, yakni kunyah Imam Malik, apa itu kebid'ahan? Qala, Imam Malik mengatakan, ahlul bid'ah, ahli bid'ah itu alladzina yatakallamun fi asma'illahi wa sifatihi. Ahli bid'ah itu orang yang sesat nama dan sifat-sifat Allah
Allah Subhanahu wa taala. Mentakwil sifat-sifat Allah, mengatakan Allah itu tidak punya tangan, tapi maksud tangan artinya kekuatan. Ini termasuk ahli bid'ah. Ya, Imam Malik ini yang ngomong. Tegas, ahlul bid'ah hum, mereka alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi. Yang sesat tentang kalam Allah. Yani Allah enggak punya sifat kalam. Seperti yang pertama kali sesat ini adalah seorang bernama Al-Ja'ad bin Dirham. Allah enggak bicara kepada Nabi Musa katanya. Jadi orang yang pertama kali nyeleneh dalam sifat Allah, dan yang pertama yang diingkari dari sifat itu adalah sifat kalam dan sifat mahabbah. Siapa dia? Al-Ja'ad bin Dirham punya murid namanya Jam bin Safwan. Namun lebih populer Jam daripada gurunya si Al-Ja'ad. Kenapa? Karena Jam lebih pandai bicara, lebih retorikanya, lebih jago debatnya. Makanya yang ahli-ahli debat itu ahli bid'ah. Ya. Jadi antum jangan sembarangan gitu debat dengan mereka. Kita cukup menyebarkan ilmu dan berpahala. Walaupun antum meninggal dunia, akun antum nggak dihapus, nggak masalah. Wafat meninggal dunia, akun masih ada, jangan karena isinya dakwah, isinya adalah ilmu. Bukan jadi pahala itu. Antum tahu meninggal, tapi pahala terus orang mungkin baca akun antum. Ya. Walaupun rata-rata kalau sudah meninggal biasanya akunnya juga mati. Ya. Alhamdulillah kalaupun masih hidup maka berfaedah. Tapi coba akunnya akun dosa maksiat, akunnya isinya akunnya itu masakan. Ya. Sekarang ini kan Masya Allah, mampir di restoran mana, di foto, di upload lagi di restoran ini katanya, Masya Allah. Yang lapar tinggal hanya nelen ludah aja, kasihan. Ya. Dan itu apa enggak dosa seperti itu? Berdosa jemaah. Ya. Enggak boleh share-share. Kecuali nek jualan lain lagi itu, jualan. Tapi hanya sekedar pamer, dan pamer itu kan apa berjamaah menimbulkan ain khawatirnya. Nah, perhatikan dalam perkataan para salaf ya tentang tidak boleh bermajlis dengan ahli bid'ah. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, man ahab sahiba bid'atin. Taib, siapa ahli dulu? Kita bahas dulu. Sudah dibahas di pertemuan yang lalu ya. Yang disebut ahlul ahwa itu mereka yang sesat menyimpang dalam pokok-pokok agama. Seperti tadi, Imam Malik memberi langsung contoh, yang sesat dalam asma sifat ahli bid'ah. Maka enggak boleh ngaji kepada ustaz yang mengatakan Allah di mana-mana. Jelas kata Imam Malik ini. Itu tuh ahli bid'ah yang mengatakan Allah di mana-mana, ahli bid'ah. Mengatakan Allah tidak beristiwa, ahli bid'ah. Kata Imam Malik, yang sesat dalam nama dan sifat. Yang mengatakan istiwa Allah itu istaula, menguasai, ahli bid'ah. Apalagi yang mengingkari sifat dengan total. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, seperti Jahmiyah. Ya, masa ngaji mau ke Jahmiyah? Atau kepada ustaz yang berpaham Jahmiyah. Gitu. Atau Mu'tazilah. Ya. Itu dia ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah itu bukan bid'ah salah amaliyah. Ya. Bid'ah sesat yang mengeluarkan seseorang dari keahli sunahannya adalah yang sesat yang menyimpang dalam bid'ah-bid'ah i'tiqadiyah. Ya. Adapun bid'ah dalam sholat, bid'ah, terkadang seorang bisa jatuh kepada hal tersebut tapi dia tidak mengeluarkan dari keahli sunahannya. Gitu. Walaupun itu dosa yang besar. Sama hanya orang yang berbuat dosa besar tidak menyebabkan harus keluar dari ahli sunnah. Tetap di ahli sunnah. Makanya saya sangat heran dengan orang yang memvonis, ada katanya yang tukang selfie itu bukan salafi tapi manhaj selfie katanya. Kok bisa gara-gara selfie? Kita katakan selfie betul. Kalaupun mau anggap dosa, ada ulama yang berpendapat enggak masalah. Tapi salafi bukan itu ukurannya. Salafi ukurannya adalah manhaj akidah. Dan itu prinsip-prinsip ahlus sunnah, usul sunnah. Itu prinsip. Taib. Fudail bin Iyad mengatakan, man ahabba sahiba bid'atin. Siapa yang mencintai ahli bid'ah maka ahbatallahu amalahu. Maka Allah akan menggugurkan amalannya. Wa kharaja nurul Islam min qalbihi, akan mengeluarkan cahaya
Islam dalam hatinya atau dari hatinya. Artinya rusak. Ilmu yang didapatkan rusak ketika sudah dia suka cinta berteman dengan ahli bid'ah. Ada dan banyak jamaah kita mungkin yang hijrahnya belum mantap. Ya. Dia hijrah tapi belum mantap, belum paham bagaimana kaidah-kaidah usul sunnah, kaidah-kaidah dasar-dasar sunnah ya. Kemudian dia bergaul lagi dengan ustadz-ustadz yang lain, ustadz harakiyun, hizbiyun ya. Kemudian dia dengan mudahnya jatuh sekarang yang awal berusaha untuk masuk ke manhaj salaf, kemudian sekarang sudah mengkafirkan, sudah turun demo ke jalanan dan semisalnya. Padahal dulu sudah berusaha untuk hijrah. Makanya hijrah aja mah hakikatnya bukan sekedar zahir. Hijrah bukan sekedar jenggotan, hijrah bukan sekedar celana cingkrang, tapi hijrah ada manhaj, bagaimana berakidah. Dan itu yang dalam hati. Ya, makanya kita harus waspadai. Demikian pula hakikat husnul khatimah. Perhatikan jemaah, Syekh Utsaimin mengatakan, husnul khatimah bukan kita mati sedang sholat. Husnul khatimah bukan kita mati sedang memegang Quran. Husnul khatimah bukan kita mati dalam keadaan sedang ibadah. Tapi hakikat husnul khatimah bahwa kita terbebaskan saat mati dari kesyirikan. Saat mati dari kebid'ahan, walaupun mati di atas kasur. Khalid bin Walid 100 kali perang, mati di atas kasur. Rasul meninggal di atas kasurnya. Abu Bakar meninggal di atas kasurnya. Tapi mereka semuanya husnul khatimah. Jadi jangan kita lihat. Jemaah, ada orang pelaku bid'ah, mati sedang sholat. Sedang sholat, tapi dia pelaku bid'ah, Syiah Rafidhah. Sedang sholat, mati. Apa husnul khatimah? Su'ul khatimah. Tadi seorang Syiah Rafidhah yang buruk, yang melenceng akidah dari akidah salaf. Jadi hakikat husnul khatimah, mati kita sedang tidur, sedang apapun gak peduli jemaah. Yang penting seorang muslim, seorang ahli sunnah terbebas dari akidah yang rusak, terbebas dari maksiat dan dosa-dosa besar. Maka demikian ya. Jadi paham kita kalau sedang sholat, bisa jadi sholat itu sholat yang bina. Orang mati sedang sholat alfiyah. Sholat alfiyah mati, sholat kan ya. Tapi sholat yang bid'ah. Oleh karenanya orang yang bersih dibebaskan dari kesyirikan, kebid'ahan ini nikmat. Jadilah hakikat orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Banyak sekali ucapan-ucapan dari para salaf dalam masalah ini. Selesai insyaallah mungkin jemaah kita masuk ke masih ya 11 ya. Apa itu? Hukum hajar dan dawabitnya. Nah, menghajar tadi sudah kita bahas ya. Menghajar ahli bid'ah. Namun menghajar ini bukan secara mutlak gitu. Setiap ahli bid'ah atau setiap kebid'ahnya ditinjau dulu. Bagaimana ahli bid'ah itu, bagaimana kebid'ahannya. Bid'ah yang seperti apa yang dihajar. Ya. Karena misalnya orang yang kunut itu atau orang yang merayakan maulid, kalau menurut Imam Ahmad kunut itu bid'ah. Kunut subuh maksudnya. Kunut ada 4 macam kunut jemaah ya. Yang 3 masyru', yang 1 ghair masyru'. Tapi kunut ada 4 macam secara jumlah. Yang pertama kunut nazilah. Ini kunut ketika ada malapetaka besar menimpa umat. Maka kunut di setiap sholat yang 5 waktu. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua kunut witir sepanjang tahun, tapi jangan dirutinkan. Sesekali antum boleh kunut kalau dihajatkan untuk kunut di sholat witir. Ya. Yang ketiga kunut di setengah Ramadan atau di pertengahan Ramadan pada saat witir. Maka ini juga 4 kunut subuh. Kunut subuh ini ada dalilnya, hadis-hadisnya tentang kunut subuh dhaif. Maka yang benar adalah kunut subuh ini semua dalil dhaif tidak bisa diamalkan, maka kunut subuh tidak disyariatkan. Sebagian ulama menghukumi bid'ah. Nah, berarti orang yang kunut subuh dihukumi bid'ah. Namun bukan ini dimaksud dengan ahli bid'ah. Ya.
Jadi yang dihajar bukan yang kunut seperti ini, bukan. Ya. Terus kondisinya juga dilihat, maka nanti akan ada syarat-syaratnya. Kalau ahlinya kuat, yang menghajar lemah, yo nggak menghajar namanya. Di sekampung itu semuanya ahli bid'ah, yang satu ahli sunnah satu orang. Lalu yang satu orang menghajar sama yang sekampung, justru dia yang dihajar duluan, bukan dia yang menghajar. Maka yang itu nggak boleh menghajar, dia tetap bergaul. Justru kalau dia juga menjauh, maka akan sulit dalam hidup dia nanti, mendapat banyak masalah. Jadi dilihat, makanya kita akan bahas sekarang bagaimana dobit dalam menghajar ahli bid'ah. Yang pertama coba, salamatul qasdi wa husnun niyah. Dalam menghajar itu bukan memukul, hajar gue hajar, bukan itu. Menghajar itu mengisolir, bukan mengisolasi. Apa betul isolasi? Tidak bergaul, tidak, bahkan tidak mengucap salam. Tidak bicara. Kalaupun hajatan jangan diundang. Itu maksudnya menghajar. Ya. Kalau dia ngundang kita jangan hadir. Itu namanya menghajar. Namun di sini ada syarat-syarat gitu loh. Gak boleh menghajar. Nabi sendiri mempraktekkan menghajar. Nabi terkadang juga taklif. Ya, dengan justru berbaik-baik dengan mereka. Maka lihat di sini dawabitnya. Satu apa tadi? Salamatul qasdi wa husnun niyah. Tujuan menghajar itu adalah tujuan yang baik. Apa tujuannya? Niat yang baik. Apa niatnya jemaah? Untuk memperbaiki orang tersebut agar kembali ke jalan yang benar. Bukan malah menghajar semakin orang itu sesat. Kan ada semakin dihajar malah semakin apa? Semakin sesat. Hentikan itu hajar itu. Tidak berguna berarti hajar itu jemaah. Nah, maka menghajar itu harus tujuannya dalam rangka menyampaikan kebenaran dan orang kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua jemaah, hajrul mudhhirina lil bid'ah ad-da'ina ilaiha. Menghajar itu hanya pada orang yang menampakkan kebid'ahannya dan menyeru kepada kebid'ahan tersebut. Berarti siapa yang kalau sudah menyeru ini? Tokohnya. Adapun kroco-kroconya jangan, orang nggak paham apa-apa. Ya. Tapi ini tokohnya. Maka Syekhul Islam ra'al muslimun an yajharu man dhaharat alaihi al-quzai. Sepakat gitu ya, atau berpendapat para Islam bahwa menghajar yang menjelas atau yang menampakkan tanda-tanda kesesatnya, tanda-tanda kebid'ahannya. Lalu ad-da'ina ilaiha, juga menyeru kepada kebid'ahannya. Nah, yang ketiga, mura'atu ahwalil hajirin wal mahjurina quwwatan wa dha'fatan kasratan. Ini memperhatikan kondisi yang menghajar dan dihajar, dari kuat lemahnya, banyak sedikitnya. Memperhatikan itu. Mayoritas, minoritasnya perhatikan. Kuat lemahnya. Karena yang berhak menghajar yang punya kekuatan. Kalau yang menghajar itu lemah, bagaimana dia akan menghajar kepada yang kuat? Makanya yang menghajar Rasulullah kepada sahabat. Rasul kekuatan. Penguasa tokoh agama yang memang punya kekuatan di tengah-tengah umat itu menghajar kepada seorang muslim yang sesat agar sadar. Boleh itu. Tapi tidak di kita main hajar saja. Padahal dia nggak punya kekuatan apa-apa. Bahkan dia selalu dikucilkan di kampungnya. Ingin menghajar pula lagi. Ya. Yang keempat, ma'rifatun bid'ah min al-mufassiqah aw min al-mukaffirah. Yang menghajar harus paham bid'ah. Apakah ini kebid'ahan mufassiqah atau kebid'ahan yang mukaffirah? Yang dihajar itu yang mukaffirah. Bukan bid'ah-bid'ah yang mufassiqah. Ya, yang mufassiqah itu bid'ah-bid'ah yang amaliyah dalam hal contoh maulid Nabi, contoh salat-salat yang bid'ah, salat yang bid'ah. Jadi yang dihajar adalah mukafirah, bid'ah yang konsekuensi mengkufurkan seorang dari Islam. Contoh bid'ahnya Rafidhah, bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Jahmiyah dan semisal. Yang kelima,
Al-ilmu wal adlu wa rahmah, dasari menghajar dengan ilmu dan keadilan serta kasih sayang. Maka kalau yang dihajar itu enggak rubah-rubah, ya jangan diteruskan. Dasari karena cinta sama dia, bukan benci. Ya, dia mengundang kita, itu berarti kita sedih. Cuman memang ini harus dihajar, enggak boleh ada yang datang. Itu dikucilkan dan semisal. Jadi lihat-lihat ya. Dan yang dikucilkan ahli bid'ah. Sekarang ini kewalik. Yang dikucilkan ahli sunnah, yang mengucilkan ahli bid'ah, kewalik. Karena mereka punya kekuatan. Kemudian yang keenam, ikhwan, dalam menghajar ahli bid'ah itu adalah at-tafriq baina ala ahli bid'ah wa ahli sunnah. Bedakan dalam membantah ahli bid'ah dengan ahli sunnah yang jatuh pada kesalahan. Ada ahli sunnah yang jatuh pada kesalahan. Itu cara bantah tidak seperti ke ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah dibongkar, tapi ahli sunnah jangan disebarkan aibnya, kesalahan, justru dinasihati dengan cara yang baik. Kalau ahli bid'ah ya jelas harus diumpulkan. Hati-hati itu sesat. Ini tidak terkadang kesalahan. Namun menyatakan hati-hati. Tahdirnya ini padahal sama ahli sunnah juga. Hati-hati, ini menyimpang. Ya. Nah, ini harus adil dalam hal ini, kawan. Baik, selesai. Coba masuk pada berikutnya. Atau istirahat dulu, Fadol. Masuk ke paragraf yang kedua di halaman 22 cuma ya. Fadol baca, siapa yang baca dengan suara keras nih? Fadol, pegang mic-nya. Baca yang keras, lafadznya, matan serta terjemahannya. Nah. Qala al-muallif rahimahullah. Berkata al-muallif rahimahullah. Rahimahu. Nah. Kalau antum ngomong tadi wa sunnatul lana, itu ucapan siapa? Ucapan antum atau ucapan Imam Ahmad? Nah, itu kan. Kalau langsung antum ngomong gitu, maka qala al-muallif rahimahullah. Iya, enggak ada, cuman setiap kali mau baca matan berkata dengan bahasa Indonesia. Berkata al-Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya. Gitu, boleh. Ya. Nah. Tufassirul dalailul. Jadi baca jelas. Wahia dalailul dala. Nah. Walaisi salah ya. Antum betulkan walaisa. Walaisa, surat cetak itu. Nah. Lahal amsalu. Amsal. At. Ayo. Wala tudraku bil uquli walal innama huwal ittiba'u huwal watarkul. Nah, terjem.
Taib. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala di paragraf tentang makna sunnah, namun sunnah secara makna para ulama ahli hadis. Kalau di awal tadi, di mukaddimah di awal, sunnah secara pemahaman yakni manhaj akidah secara umum, itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di poin ini Imam Ahmad mengatakan sunnah itu adalah maksudnya hadis Rasul. Di pengertian sunnah terkadang dipahami hadis, terkadang dipahami petunjuk Rasul secara umum, agama ini secara umum. Berarti kalau sunnah kita akan bahas nanti ada dengan makna umum, ada dengan makna khusus. Nah, di paragraf ini ada sekitar berapa pembahasannya? Ada 7 pembahasan. Ya. Keliru cuma. Itu angka kok double duanya ya. Berarti ada berapa? 8 ya. Dibetulkan. 8 pembahasan. 1, pengertian sunnah menurut ahli hadis. Yang kedua, pembahasan nanti ini adalah dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis tentang kehujahan sunnah. Jadi sunnah ini hujah dalam agama. Yang tiga, kedudukan sunnah dalam Al-Quran. Ya. Ini pembahasan yang sangat bagus sekali. Mungkin tidak selesai hari ini, terutama di poin-poin tentang bagaimana hubungan sunnah dengan terhadap Al-Quran. Yang keempat, pengertian sunnah tentang apa maksud sunnah itu penafsir Quran. Ini akan kita kaji itu. Yang kelima, makna kias dan macam-macamnya. Jadi Imam Ahmad menafikan kias tidak secara mutlak. Ya. Tidak secara mutlak, enggak. Tapi kias yang boleh ada syarat-syaratnya. Di antara syarat yang paling agung, boleh kias itu bila tidak bertabrakan dengan nas. Nah, kalau kias bertabrakan dengan nas, maka itu kias batil namanya. Kias yang tidak boleh. Yang keenam, kedudukan akal menurut ahli sunnah. Ahli sunnah itu kaum yang dia menetapkan akal, tidak menafikan akal, namun tidak mendewakan akal. Beda dengan ahli kalam yang penetapan agama wabil khusus masalah nama sifat itu gaib dengan akal cuma. Nah, itu kesesatan ahlul kalam yang mendewakan akal. Namun tidak seperti juga ahli sunnah kaum sufi yang mereka mengingkari akal. Tetapkan akal namun sesuai dengan ketetapan dan kedudukannya. Itu ahli sunnah. Yang ketujuh, jemaah kaum yang menyimpang dalam masalah akal. Yang kedelapan, makna ittiba dan dawabitnya. Nah, tentang makna ittiba dan dawabitnya ini perlu kepada satu kajian. Ya. Jadi ini bahasan agak panjang ini, makna ittiba dan dawabitnya. Baik, kita bahas dulu sekarang poin yang pertama dulu. Pengertian sunnah menurut ahli hadis. Sunnah kalau secara bahasa dulu, sunnah secara bahasa sirah atau thariqah. Sirah atau thariqah. Sirah itu artinya perjalanan hidup, atau thariqah atau metode jalan. Baik atau buruk. Itu sunnah secara bahasa demikian. Antum dasarnya lihat seruan darat. Nah, berarti Nabi juga bersabda. Kata Nabi, la tattabi'una sanana man kana qablakum. Sanana man kana qablakum. Nah, itu boleh dibaca juga sunana man kana qablakum. Apa sunnah di situ secara bahasa? Sunnah orang-orang sebelum kalian. Apa sunnahnya orang sebelum kalian? Tata caranya, kehidupan perilaku orang-orang sebelum kalian yang nasrani. Itu sunnah. Maka boleh saja kita mengatakan sunnahnya iblis. Ini sunnahnya Yahudi nih. Ya. Niup trompet di tahun-tahun baru ini sunnahnya Yahudi. Boleh, karena sunnah secara bahasa artinya apa? Cara, perilaku. Ya. Yang suka nyulut kembang api merayakan hari raya itu sunnahnya Nasara. Sunnahnya Nasara, bukan sunnahnya Rasul dan para sahabat. Nah, itu sunnah secara bahasa itu. Di surah An-Nisa 26
Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunana. Nah, Allah menghendaki untuk menjelaskan, menerangkan yang hukum kepada kalian dan memberi petunjuk kepada kalian sunana alladzina min qablikum, yaitu jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu para nabi dan orang-orang soleh. Dalam hadis juga Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunatan hasanatan wa man sanna fil islami sunatan sayyiatan. Tidak sunnah yang baik, sunnah yang buruk. Sunnah secara bahasanya cara, tata cara. Ya. Namun sunnah dengan makna umum apa ya, Pak? Sunnah dengan makna umum dia petunjuk Nabi dan para sahabat, baik dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, petunjuk Nabi. Nah, sekarang kita bahas sunnah secara khusus. Sudah kita bahas dulu, kita akan perpanjang masalah yang sunnah menurut hadis. Ada sunnah menurut ulama fikih kan ya? Sunnah menurut ulama fikih yaitu mayusabu fi'luhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Setiap yang kalau dikerjakan berpahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah menurut ulama usul adalah ma'amara bihi syaril la ala wajhil ilzam. Setiap perintah agama yang tidak harus dilakukan. Sunnah menurut ulama ahli hadis yang akan kita kaji yaitu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut ulama hadis yang dimaksud oleh dalam paragraf kita ini adalah apa yang diajarkan kepada Nabi min qaulin berupa perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau persetujuan Nabi, perkataan perbuatan sahabat, au sifatin atau sifat Nabi. Dan sifat Nabi ada dua macam. Sifat khalqah, sifat khalqiyah, sifat fisik. Yang kedua sifat khuluqiyah, sifat akhlak, perilaku. Contoh sifat-sifat fisik itu Nabi tidak pendek, tidak tinggi, rambut Nabi panjang. Ya, itu sifat fisik khalqiyah. Ada kitab yang bagus tentang khusus menyebutkan sifat-sifat Nabi, baik sifat fisik atau sifat khuluqiyah, yaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah namanya. Karya Imam Tirmidzi, itu sudah diterjemahkan, bahkan ada juga terjemahan yang telah disyarah. Itu bagus itu jemaah. Yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Badr hafizahullah. Hafizahullah taala. Sudah diterjemahkan juga. Ya. Itu kalau kita baca sampai akhir, itu bisa kita terbayang Rasulullah olah dalam ingatan kita terus, sehingga bisa jadi orang yang telah baca buku ini bisa jadi malamnya mimpi ketemu Nabi. Bisa jadi. Jadi mimpi ketemu Nabi itu pertama cuman tidak menunjukkan kebaikan seseorang pun. Artinya orang sudah ketemu Nabi orang baik enggak. Terus yang kedua, bahwa mimpi ketemu Nabi itu harus dicek dulu betul yang dilihatnya itu Nabi. Karena bisa jadi ngaku-ngaku Nabi tapi syaitan. Maka harus betul, sehingga orang kalau membaca kitab itu nanti bisa menjadi barometernya itu kitab. Di situ disebutkan rambut Nabi kayak apa, jenggot Nabi seperti apa, wajah Nabi. Sehingga kalau dalam mimpi kalau kok didatangi Nabi tapi nabinya gundul, jenggot panjang tapi botak nabinya, itu sungkong bukan Nabi tapi ngaku Nabi. Karena Nabi tidak botak, Nabi rambut panjang sesuai dengan yang dalam kitab itu, gitu loh jemaah. Terus tidak ada hukum tertentu dengan mimpi Nabi itu. Tidak ada, karena agama sudah sempurna, nggak ada lagi. Dulu di zaman sahabat, iya mimpi kadang jadi wahyu. Diberitahu oleh Nabi tentunya. Namun kalau sekarang tidak. Tapi berjamaah ya. Kemudian arti sunnah itu banyak sekali disebutkan ya di dalam definisi-definisi. Hanya saja yang dimaksud kita bahas tentang sunnah menurut ulama ahli hadis. Sunnah menurut ulama ahli hadis. Sekarang bahasan kedua. Dalil-dalil sunnah menurut ulama ahli hadis. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari 4
hal. Apa? Perkataannya, perbuatannya, karirnya, terus sifat. Maka ada istilah hadis qauliyah, hadis fi'liyah. Apa maknanya? Hadis qauliyah yakni sabda Nabi, seperti qala Rasulullah. Kalau fi'liyah itu biasanya diceritakan oleh sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Itu. Hadis qauliyah, hadis fi'liyah. Ketika bertentangan antara hadis qauliyah dengan hadis fi'liyah, yang didahulukan mana ya, kawan? Qauliyah yang didahulukan. Kenapa? Karena kalau fi'liyah ada banyak kemungkinan. Bisa Nabi ini lupa. Ya. Contoh tentang hadis menghadap kiblat, buang air besar, buang air kecil. Dalam hadis qauliyah Nabi melarang. Tapi dalam praktek hadis fi'liyah, hadis Ibnu Umar, Nabi membelakangi kiblat mengarah ke Baitul Maqdis di rumahnya Hafsah. Maka di sini nampak bertentangan. Ulama banyak mengkompromikan dengan berbagai macam kompromi, namun yang Allah alam yang rajih adalah yakni kita mendahulukan sabda Nabi. Karena Nabi di situ menghadapnya ke arah yang Nabi larang atau lupa ya namanya. Bisa. Nah, sekarang dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah tentang kehujahan hadis. Maksud kehujahan sunnah ini kehujahan hadis. Ini penting ya, Surah An-Nisa 113 tadinya. Surah An-Nisa 113. Itu ada kata-kata di sini apa? Wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman. Di mana segi pendalilannya ayat ini? Adalah wal hikmah. Perhatikan, setiap kata-kata hikmah dalam Quran yang digandengkan dengan kata Alkitab, setiap kata hikmah dalam Quran yang digandengkan dengan kata Alkitab, maka al-hikmah maknaha sunnah, yakni hadis, sunnah. Kalau hikmahnya Musa misalnya, ya sunnahnya Musa. Kalau di sini hikmah di sini maknanya sunnah siapa? Nabi Muhammad SAW, karena hikmahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Karena ada juga pada dan sunnah disematkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Musa misalnya, ya maknanya sunnahnya Musa. Ya, maka Allah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab dan sunnah. Ya, berarti sunnah sebagai hujah. Dan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sunnah menjadi hujah itu bukan sebagai cadangan. Bukan sebagai cadangan. Yang di Quran nggak ada, baru di sunnah. Nggak begitu maknanya. Karena ada hukum-hukum yang di Quran yang ada hanya di dalam sunnah. Apakah mau nunggu Quran dulu kalau nggak ada beramal? Tidak. Maka amalkan dua-duanya. Maka berdalil itu dengan Al-Quran dan sunnah. Al-Quran kemudian sunnah, bukan bahasanya. Tapi dan bareng selalu. Karena mustahil juga kita menggunakan mengamalkan Quran kalau tidak dibarengi dengan sunnah. Allah mintakan waqimus shalah. Cara salat gimana ya Allah? Gak ada. Waqimus shalah saja di Quran. Caranya gak ada. Ya. Duhur berapa rakaat gak disebut. Adanya di dalam sunnah. Makanya Allah berfirman tentang kehujahan sunnah. Mengatakan wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa manhaakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambil, yang dilarang Rasul jauhi. Nah, kemudian surah An-Nahl ayat 44 jemaah. Ini lebih tegas daripada ayat sebelumnya. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepada Muhammad az-dzikra. Apa dzikra? Al-Quran. Litubayyina linnas, agar engkau jelaskan kepada manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Walahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Berarti litubayyina linnas, kata Allah, supaya engkau Muhammad jelaskan kepada manusia. Maka
sunnah, hadis-hadis Nabi, kalam-kalam Nabi merupakan sumber hukum untuk menjelaskan Al-Quran. Taib. Kemudian perjamaah pendalilan dari Quran ya tentang kehujahan sunnah adalah ada beberapa segi pendalilan. Yang pertama, kalau tadi kan ayat cukup ya, ini sekarang segi pendalilan yang pertama, semua perintah-perintah mentaati Rasul. Itu banyak kan ayatnya. Jadi semua perintah untuk mentaati Rasul itu dalil kehujahan sunnah. Contoh dalam kata saya perintah mentaati Rasul, contohnya 1 Al-Imran ayat 32 ya, Al-Anfal 1 wa ati Allah war rasulah, An-Nur ayat 54. Ini dapat semua ikhwan yang menunjukkan perintah-perintah untuk mentaati Rasul. Al-Imran 32 dan An-Nisa 59. Sudah. Itu yang pertama. Ya, ini semua dari yang menunjukkan perintah mentaati Rasul. Ada berapa tadi? Sekedar contoh itu. Ada berapa tempat? Hah? Al-Imran 32, Nur 54, Al-Imran, oh ya 3 ya. An-Nisa 59. Yang kedua jemaah, ancaman yang berat bagi yang menyelisih perintah Nabi. Ini dalil tentang kehujahan. Ancaman yang berat, al-wa'idul syadid ala man yukhalifu amran Nabi. Ancaman yang berat bagi yang menyelisih Nabi. Dalam surah An-Nur ayat 63 dalilnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah orang yang menyelisihi perintah Nabi itu takut antusibahum fitnah, di dunia terkena fitnah, di akhirat aw yusibahum adzabun alim, ditimpa siksa yang pedih di akhirat. Kalau di dunia dikenai fitnah, apa fitnahnya? Sesat, menyimpang. Antum lihat semua orang yang sesat menyimpang dalam agama itu semua hakikatnya karena menyelisih perintah-perintah Nabi, tidak ikuti perintah-perintah Nabi. Ya, yang ketiga, nafyul khiyar ini idza sadara hukman Rasulillah. Orang beriman tidak diberi pilihan ketika berhadapan dengan hukum dari Rasul. Orang beriman tidak diberi pilihan ketika berhadapan dengan hukum Rasul. Enggak ada istilah hukum alternatif, enggak ada. Dasarnya surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'min wal mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan suatu perintah lalu dia mengambil alternatif pilihan lain, enggak ada. Enggak pantas sebagai seorang mukmin. Nah, yang keempat, perintah al-amru biraddi ila rasul inda niza. Perintah untuk mengembalikan kepada hadis, kepada Rasul ketika perselisihan. Siapa yang tahu ayatnya? Siapa yang tahu ayatnya? Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul ulil amri minkum in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang kelima, raddi ila rasul inda min mujibatil iman. Ayat tadi surah An-Nisa 59 ini yang kelima, yakni menjadikan sebagai tanda iman atau tidaknya seseorang ketika mengembalikan berselisih kepada Rasul. Allah mengatakan kuntum tu'minun, kalau kalian beriman. Berarti yang enggak mengembalikan ketika berselisih urusan kepada Allah dan Rasul, maka itu tandanya tanda bukan orang beriman. Ini bahaya berjamaahnya. Nah, adapun kalau dalil dari sunnah banyak. Salah satu contoh saja jemaah. Salah satu contoh, Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni. Ya. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima falan tadillu abadan. Allahu
sunnati. Ya, aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalau berpegang teguh kalian tidak akan sesat selamanya. Quran dan sunnahku, yakni hadis. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ala in utitum al-Quran wa mithlahu ma'ah. Ketika kata Nabi, aku diberi oleh Allah utitu al-Quran, yaitu Al-Quran, wa mislahu, dan yang semisal Quran bersamanya. Apa maksudnya ini? Semisal Quran bersamanya, ini sunnah sebagai wahyu. Nah, demikian diantara dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Sekarang dalil-dalil dari para salafus, kita tambahkan perkataan para salaf dalam masalah ini. Di antaranya ikhwan, Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, dia mengatakan, as-sunnatu qadiyatun 'alal Qur'an. Sunnah itu adalah penjelasan yang memutuskan, yakni dalil dari Quran. Walaysa al-Qur'anu biqadin 'ala sunnah, namun bukanlah Al-Quran penjelas yang memutuskan kepada sunnah. Jadi yang menjadi penjelas itu sunnah terhadap Quran. Quran yang butuh penjelasan dari sunnah, bukan baliknya. Kita tanpa Quran pun misalnya bisa sunnah diamalkan tanpa Quran pun, ya. Tapi kalau Quran nggak bisa diamalkan kecuali dengan sunnah. Karena sumber hukum kita bukan Quran saja, bukan sunnah saja. Dua-duanya Quran, sunnah. Nah, demikian pula para ulama salaf dari kalangan imam yang 4 memerintahkan untuk apa? Untuk ittiba, berdalil dengan as-sunnah, dengan hadis. Imam-imam yang 4 mengatakan, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka dialah madhab. Artinya kalau hadis itu tidak, aku juga berpendapat seperti hadis itu. Itu kata Imam Ahmad, kata Abu Hanifah, Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Abu Hanifah tegas, jemaah, kata beliau, la yahillu, tidak halal li ahadin, bagi siapapun, an ya'khudha biqaulina, mengambil fatwa pendapat kami, malam ya'lam min aina akhadnahu, sementara dia tidak mana kami mengambilnya. Dari Quran dan Sunnah. Nah, makanya taklid buta itu ulama imam madhabnya seperti Imam Abu Hanifah mengharamkan. Haram, yakni la yahilu, maknanya haram bagi siapapun an ya'khudha biqaulina malam ya'lam aina akhadnahu, berpendapat dengan pendapat kami namun tidak tahu dari mana kami mengambil. Demikian kata Imam Abu Hanifah, haram ala man lam ya'rif dalili, haram bagi siapa yang tidak tahu dalilku, an yuftiya bi kalami, namun dia berfatwa dengan kalamku. Jadi kalau kita mengatakan pendapat Abu Hanifah dalilnya ini, itu kata beliau sendiri begitu. Nah, itu Imam, belum yang lainnya, belum Syafi'inya, belum Imam Maliknya. Kalau Imam Malik lebih tegas lagi, kata beliau, ana bashar, aku ini manusia biasa. Ukhti wa usid, yang bisa salah bisa benar. Panduru fi ra'yi, maka perhatikanlah fatwaku, pendapat-pendapatku. Perhatikan kata beliau, fa kullu ma faqal kitab wa sunnah, maka setiap pendapatku yang sesuai dengan kitab dan sunnah, fakhuduhu, ambil. Wa kullu ma lam yuwafiq kitab wa sunnah fatrukuhu, adapun pendapat fatwaku yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah maka tinggalkan. Itu bukan hanya Malik, bukan hanya Syafi'i, bukan hanya Ahmad. Seluruh para ulama salaf demikian percuma. Ya. Taib. Bahkan satulah perkataan Syafi'i. Kalau bisa nih antum hafalkan perkataan Syafi'i masalah ini, karena demikian sangat adil. Kata beliau, ajma'al muslimuna 'ala man istabanat lahu sunnatun min rasulillah. Telah sepakat umat Islam, bagi siapa yang sudah jelas baginya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lam yahil lahu an yada'aha. Sudah jelas datang hadis Rasul, sunnah Rasul kepadanya, maka tidak halal untuk ditinggalkan hadis Rasul itu liqaul ahadin, demi pendapat seseorang. Ditinggalkan hadis demi pendapat seseorang, demi pendapat imam madhab misalnya.
Contoh hadis cium perempuan, cium istri maksudnya, bukan cium perempuan, cium istri itu Nabi walam yatawadda, beliau tidak wudu langsung sholat. Ya. Hadis ini sahih. Itu karena dalam madzhab ini menyentuh laki perempuan batal wudu, sehingga orang ini ditinggalkan hadis. Ini hadis gimana? Walaupun hadis, tapi kata Syafi'i gimana? Jadi antara hadis dengan Syafi'i, pilih Syafi'i. Mungkin Syafi'i juga berdalil, tapi kalau dalilnya salah. Sementara hadis sudah sampai kepada kita. Aisyah mengatakan hadis sahih. Aisyah mencium istrinya, lalu beliau pergi sholat, wa kharaja sholat, tidak wudu lagi. Ya. Lalu beralasan lagi, mungkin kalau Rasul itu pakai leme atau pakai apa namanya? Pakai sarung tangan, nyentuhnya. Masa ciuman pakai sarung tangan, jemaah? Maka ciuman pakai leme. Kemungkinan tidak benar, gitu kan? Kalau itu kemungkinan, kita katakan kemungkinan nggak pakai. Ayo, katanya kemungkinan pakai. Kemungkinan nggak pakai. Kalau kemungkinan semuanya berarti tidak benar. Nah, Imam Syafi'i juga mengatakan idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasul. Ini ta'zimnya Imam Syafi'i kepada sunnah Rasul, kepada hadis. Kalau kalian dapatkan dalam kitabku ini perkataanku itu sunnah Rasul, faqulu bi sunnati Rasulillah, maka ucapkanlah seperti ucapan. Wada'u ma qultu, tinggalkan perkataanku, kata Syafi'i. Masya Allah. Jadi kalau menyelisih, makanya kunut subuh menurut Syafi'i sunnah ya. Tapi Syafi'i belum mengetahui atau belum sampai tentang hadis itu yang dhaif misalnya. Sementara Imam Syafi'i telah mengatakan kepada Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i telah mengatakan kepada Imam Ahmad, kata Syafi'i, antum a'lamu binni, antum a'lamu bil hadis wa rijali minni. Wahai Ahmad, ini muridnya. Namun Imam Syafi'i tidak segan-segan ya. Yani menyanjung muridnya ini, mengatakan keahlian muridnya ini. Imam Ahmad Syafi'i. Kenapa Syafi'i? Antum a'lam bir rijal bil hadis wa rijali minni. Kamu wahai Ahmad alim daripada aku tentang rawi-rawi hadis dan tentang hadis daripada aku. Maka fa in kana al hadisu sahih fa'alimuni in syaa yakun kufiyan aw basriyan aw syamiyan. Maka kalau ada hadis sahih beritahu aku, kata Syafi'i, sehingga aku akan berpegang dengan hadis itu walaupun rawi-rawi dari Kufah, dari Basrah, dari Syam, hatta dhahaba ilaihi idza kana sahihan, sehingga aku berpendapat dengannya walaupun jika hadis itu sahih. Jadi Imam Syafi'i telah mengatakan kalau hadis sahih pasti aku akan ambil. Kalau dhaif pasti akan ditinggalkan. Maka termasuk kunut subuh. Apa kata Imam Ahmad? Hadisnya dhaif semuanya. Sementara Syafi'i telah memuji Imam Ahmad tentang keahlian dalam masalah ilmu hadis. Maka yang selamat justru kalau kita mau pegang mazhab tidak kunut subuh sebenarnya. Karena Imam Syafi'i telah wasiat. Imam Syafi'i telah wasiat bahwa seandainya ada perkataan yang berselisih, maka kata Imam Syafi'i, aku rujuk ketika hidupku dan mati. Beliau mengatakan kullu mas'alatin sahafi hal khabar an Rasulillah. Setiap masalah-masalah yang sudah sahih berdasarkan hadis Rasul, ya, bikhilaf maqultu, dan itu berselisih dengan apa yang aku katakan, maka kata Imam Syafi'i fa ana raji'u wa ba'dahu, maka saya rujuk. Kalau ada perkataan menjadi hadis, maka saya rujuk, berarti sesuai dengan hadis, berarti saya rujuk di masa hidupku dan masa setelah matiku. Ya, demikian para ulama salaf mengagungkan dalil-dalil sunnah. Nah, sekarang akan kita kaji para jamaah sekalian kedudukan sunnah. Mana Pak Koko? Jam berapa? Selesai? Ini yang kedua perlu kajian 2 jam. Yang nomor 2 ini, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Ini materinya 2 jam. Ya perpendek tuh Ustaz. Ini perpendek, faedahnya kurang. Ya. Lanjut ya. Baik. Mengerti ya sampai sini ya. Kasih tanda. Dioreti ya ikhwan. Kita jangan masih polos-polos gitu. Coret-coret. Kalau masih polos-polos nggak dipakai itu. Dioretin apa?
Yang masih belum dapat silakan hubungi Pak Koko. Kita masih banyak. Diwajibkan setiap yang hadir bawa kitabnya. Ya. Wajib lugotan ya nih. Jangan wajib ain gitu, wajib kifayah. Ini coba. Tapi betul yang bertanya. Nah, baik. Kalau tidak mampu menghajar ya, metode menghajar, maka ada metode yang lain, yaitu metode dengan taklif. Taklif itu artinya yakni memberi kita bersikap ramah gitu, tidak pula menjauh. Ya, kalau dengan demikian supaya tidak terjadi mudarat bagi mereka, jika mereka tidak mengucilkan, misalnya antum di kampung sendirian, semua orang di atas pemahaman menyimpang, maka kita tetap berusaha taklif kepada mereka, ya, ucap salam sebagaimana biasanya. Adapun kalau kepada ahli bid'ah yang ininya jelas nggak boleh ada ramah, nggak boleh ada ahli bid'ah yang menyebutnya, ya. Maka kita ucap salam. Adapun bagi tokoh ahli bid'ah, kita bagaimana sikapnya? Ya kita tidak beramah-ramah dengan mereka, tidak dekat-dekat dengan mereka yang ahli bid'ah yang menyerunya, ya. Adapun umatnya, masyarakatnya yang kena bid'ah, kita seperti contoh dengan Syiah. Dengan tokoh Syiah nggak boleh ada ramah sedikit pun. Kalau pun kita palingkan muka, kita menjauh. Kalau dia tokohnya, ya. Tapi kalau orang-orang Syiah kita biasa mereka, kita biasa bermuamalah dengan mereka. Kalau nggak mampu menghajar, tapi kalau kita sebagai ini menghajar mampu, maka dihajar. Ya orang Syiah di situ nggak boleh disapa, nggak boleh diapa. Ya demi untuk supaya dia sadar gitu akhirnya. Nah, bid'ah enggak, kita hadir enggak. Sebentar, yang dimaksudkan masyarakat bid'ahnya bid'ah apa dulu kan gitu? Bid'ahnya bid'ah i'tiqadiyah. Kita contohkan masyarakat, antum hidup di masyarakat Syiah misalnya, masyarakatnya Syiah, ada tokohnya juga di situ, antum hidup di situ. Itu berarti kita nggak mampu menghajar. Maka muamalah dengan masyarakatnya nggak masalah, tapi dengan tokohnya nggak boleh. Muamalah, tapi kalau merayakan kebid'ahannya kita nggak boleh hadir, jelas. Tapi kalau muamalah ya berhubungan biasa. Nah, tapi kalau acara ya yang undang acara tentu ada tokohnya, ya boleh, nanti akan ada muncul di situ, nanti ada ritual ya, doa yang ada kebid'ahan, dilambangkan kesyirikan, Rasul minta kepada Husain, nggak boleh hadir di situ. Biasanya syukuran-syukuran apapun dihadirkan kiai Syiahnya. Itu nanti akan ada doa-doa minta kepada Allah Husain, minta kepada selain Allah, kesyirikan dengan syirik besar nantinya, bahkan yang nggak boleh hadir. Nah, yang lain, baik. Hadal. Yang dimaksud tinggalkan itu mengambil ilmu ya jemaah ya. Mengambil ilmu. Pun kalau kita sholat tidak ada masjid, imamnya ahli bid'ah, ya enggak masalah, bermakmum termasuk Jumatan. Ya, pun itu Jumat nanti ada penyampaian khutbah. Kan tapi karena kita bukan dalam rangka menuntut ilmu, maka kita terpaksa mengikutinya. Ya, kalau ada masjid lain, kalau Jumatan saya kira, kalau Jumatan karena di situ akan ada khutbah, sementara kita yang namanya khutbah nanti mendengarkan tausiah sesat, cari masjid yang lain ada lagi sudah, hanya sholat nggak masalah, tapi yang dilarang ini menuntut ilmu, bermajlis gitu. Kalau sholat ibadah ya bid'ah untuk mereka. Khotib bicara ngawur, khotib bicara sesat menyimpang, dosa untuk dia.
Sementara kita nggak ada ikut-ikutan dalam masalah ini. Beda kalau kita belajar kepada ahli bidah, menyampaikan bidah dan kita mendengarkan, mencari ilmu. Makanya ulama membolehkan belajar ke ahli bidah, bukan belajar ilmu syariat, tapi belajar ilmu alat. Dengan syarat nggak ada yang ngajar selain ahli bid'ah. Contohnya belajar tahfidz Quran, tilawah, tahsin, tajwid, boleh kepada ahli bid'ah dengan syarat itu tadi. Tidak ada guru selain dia. Yang kedua, kita bisa aman dan syarat tidak membicarakan yang itu. Walaupun tentu diperhatikan ya, seorang dai, tokoh belajar kepada yang sesat misalnya. Demikian. Jadi yang dimaksud bermajlis yang belajar. Adapun sholat, ya insya Allah tidak masalah. Selama orang bukan Syiah. Tapi kalau Syiah jamaah diharamkan. Sholat di masjid orang Syiah tidak sah. Sholat bermakmum kepada imam orang Syiah. Imam Syafi'i berpendapat demikian. Semua ahli bidah ditolerir oleh Imam Syafi'i. Artinya sholat belakang boleh. Kecuali Rafidhah. Dan diharamkan kaum muslimin sholat di masjid orang Syiah. Dianggap masjid dirar. Kita diharamkan sholat di masjid dirar selama-lamanya. Kenapa? Masjid yang lain kau boleh. Karena masjid lain tidak ada terang-terangan melakukan kesyirikan. Kalau Syiah dalam sholat mencaci maki Abu Bakar, Umar, bagaimana masjid dijadikan tempat untuk membuat kekufuran? Kita sholat di masjid itu. Cuma hanya sholat di masjid atau di gereja nggak ada bedanya. Sholat di masjid Syiah atau di gereja nggak ada bedanya. Tempat kekufuran, kesyirikan. Ini demikian para ulama merinci ya, kalaupun sholat di belakang ahli bid'ah. Cukup, cuma. Baik. Demikian ya. Ingin masuk kepada pembahasan kedudukan sunnah dalam Al-Quran, dan ini insya Allah kita membutuhkan waktu yang panjang untuk mengkaji ini, sehingga nanti kita sampaikan di pertemuan berikut saja. Demikian, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?